Dia yang pertama membuatku cinta. Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka. Tak lagi ku mengulang keliru akan cinta. Jadi kisah yang sempurna. Dah. Jadi langsung karena genrenya bukan SID. Iya, punk kan. Jadi tuh Anissa tuh penyanyi vokalis band. Anissa tidak tahu Superman is dead. Anissa udah pelajarin yang versi YouTube-nya kan gitu. Ya udah Kak, siap gitu. Ini kayaknya sampai maghrib nggak kelar-kelar hujannya. Jadi kita langsung aja konser ya. Ya Allah. Saat ini ku benci untuk mencinta. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Oke, tepuk tangan semua, please welcome Anissa dari Banjarmasin. Ya, Jaya. Ya. Oke, kita udah cicip-cicip beberapa lagi satu menu masakan. Jadi sekedar info untuk teman-teman, jadi Nisa ini nyanyi ya saya? Nyanyi. Ya, Lawak. Nyanyi. Aku tuh malas mau perkenalkan karena udah terlalu famous di Indonesia malah. Ya Allah. Udah terlalu famous. Nisa tuh udah nyanyi udah jadi profesi gitu kan. 2015 ini The Voice bukan Bintang Radio. Iya. Tuh gimana yang 2015 Bintang Radio? Langsung kita ajak cerita aja. Itu Nisa masih sekolah waktu itu? masih 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun berarti Ya, lulus orang sekolah. kuliah ya, lulus sekolah lah. Lulus sekolah. 17 mau 18. Oke. Udah memang seneng nyanyi dari kecil atau gimana atau? Dulunya dangdut. Iyalah. Dan sudah manggung-manggung di kayak di wedding apa? Itu elektronan. Terus pas umur 14 mau ke 15 tuh belajar jadi penyanyi pop. Oh, jadi memang belajar, ada gurunya yang melajari. Otodidak. Oh, jadi banyak denger lagu, banyak Papa sama kakak penyanyi. Oh, gitu. Jadi lingkungannya memang. Iya. Oke, siapa yang ngajakin jadi ke Bintang Radio? Oh, ini. Jadi ngajakin apa? Itu seleksi atau kayak apa? Aku belum tahu dia. Bintang Radio. Itu Bintang Radio itu ajang setiap tahun ya. Oh, tahunan. Dari zaman-zaman Ruth Sahanaya, Bruri. Namanya dulu tuh Bintang Radio apa Asia Bagus, kurang tahu. Oh ya, Asia Bagus tuh Oke, itu kayaknya itu ajang bergengsi gitu lah. Jadi dari tahun 2009. Zaman-zamannya siapa? Akseisa. Itu masih SD. Oh iya kah? Iya, 2009. Mudah sekali ya, bisa adikku lah itu kan. Iya, itu zaman-zaman itu sudah nonton Bintang Radio. Oke. Dari 2009, 2010 akhirnya pas 2015 tuh baru pertama kali ikut Bintang Radio. Nah, dan langsung menang. Itu menang secara apa, regional Kalimantan atau? Sekalsel. Dikirim lagi atau diadu dikirim lagi? Jadi ada juara 1 putri, juara 1 putra. Dikirim lagi ke nasional ke 34 provinsi. Oh, dan itu bertemu dengan beberapa kandidat dan konstituen lain di daerah. Iya. Oke, berakhirlah masa-masa ada di Bintang Radio. Yeah. Nah, terus ikut pertama yang mana sih, MLD dulu apa The Voice Indonesia dulu? Ada I Can See Your Voice. Oh ya, I Can See Your Voice itu yang perbandingan itu ya? Itu 2017. Global TV juga kan? MNC. Oh, MNC lah. Nah, itu kayak Pak ceritanya jadi masuk ke situ tuh kayak apa tuh? Oh, jadi tuh karena kan itu Bintang Radio, itu kan nasional, tuan rumahnya Jakarta.
Oke. Jadi kayaknya ada apa sih? Ada standar dari MNC mungkin yang diambil dari bintang-bintang radio. Oh, berarti itu awal mula lah. Awal mula. Akhirnya di DM IG sama apa sih? Teman-teman dari MNC bersedia kah mengikuti ini. Terus tuh dibiayai dari MNC-nya. Wih, keren. Jadi dan Nisa itu di Banjar? Di Banjar. Berarti diberangkatkan dong? Diberangkatkan sampai sana tuh karantina 1 minggu. Oh, berarti ada konsisten lain juga? Ada, jadi pas sampai sana ternyata tuh peserta-peserta dari bintang radio yang waktu itu 2015 itu. Jadi dikasih lagu, disuruh ngirim 5 lagu barat, 5 lagu Indo, pilihan sendiri. Terus nanti katanya dihubungi, akhirnya lolos. Terus dikirim ke sana. Syuting lah di sana. Syuting 1 minggu. Syutingnya 1 hari, cuman karantinanya ada sekitar 6 hari. Berapa lama makan waktu itu? Maksudnya? Kayak karantina, nyanyi, terus dari proses syuting ke tayang itu langsung live kada lo? Tapping kan ya? Tapping. Jadi tuh awal dulu tuh apa sih namanya, ada syuting VT apa gitu. Jadi syuting itu kan memilih yang penyanyi sama yang gak penyanyi. Jadi dari penampilan. Iya, dari penampilan. Jadi syuting itu dulu awal-awal. Terus tuh hari besoknya ada vocal coach. Abis itu hari ketiganya ada nari-nari dance gitu, dancer. Jadi dari TV di konsep kayak gitu. Kamu memang penampilannya tidak terlalu terlihat seperti penyanyi biasanya. Terus 1 orang lagi yang tidak bisa nyanyi tapi didandani. Kalau kada salah tuh ada 6 apa 7 orang. Jadi tuh 2 diambil dari artis FTV yang yang artis FTV, terus sisanya tuh penyanyi. Yang nilai apa sih atau kayak sih? Yang menyanyi atau yang nilai? Yang pertama apa yang 5 tuh penyanyi, memang penyanyi. Yang 2 kan berpura-pura jadi penyanyi, makanya diambil artis-artis FTV. Iya, itu tuh masa-masa TV lagi naiknya lah acara itulah. 2017. Oke, fine. Dan Nisa udah lumayan lah punya jejak biografi di sana. Terus akhirnya ini jurinya ini ya artis semua lah. Ada Melody Waktu Jilbab, ada Rian Demasif juga. Iya, Ayu Ting Ting juga. Oke, fine. Habis itu apa bertahan di Jakarta atau balik ke Banjar? Balik lagi ke Banjar. Balik kan itu bukan ajang pencarian bakat. Bukan ya. Jadi habis syuting itu sudah tayang ya sudah terima kayak dibiayain dikasih. Dibiayain setelah habis acara kan tapping tuh udah habis acara pulang lagi ke Banjar. Kayak job lah. Job lah jadi terima job di sana. Betul. Setelah itu balik lagi ke Banjar, nyanyi lagi reguleran. Berarti memang regulerannya Nisa nih nyanyi di mana-mana, di kafe apa segala macam. Iya, di pub lah. Di pub ininya. Dari 15 tahun itu. Iya. Jadi udah bernyanyi di hadapan publik tuh udah biasa banget. Udah kayak seharian lah daily. Akhirnya sampai kita 2018 nih masuk The Voice Indonesia nih nyanyi. MLD dulu. MLD dulu ada. Iya. MLD dulu. Nah, itu kayak apa? MLD Cip daerah adat kayak apa? MLD tuh kebetulan tuh rumahnya Kalimantan Selatan. Jadi itu Kalimantan. Terus kalau misalnya Jawa, se-Jawa gitu. Jadi tuh rumahnya siapa? Regional kayak itu lah. Regional. Oke. Jadi juara 3. Juara 2-nya Kalteng. Juara 1-nya Kalsel. Kalsel juara 1-nya. Dan Nisa yang juara 3. Nisa juara 3. Tapi tuh ada yang juara 1-nya tuh dikirim kayak. Iya, dikirim. Diadu lagi nanti. Juara 1 sama juara 2 yang dikirim. Nisa untuk di 3 lah, Iya, 3, tapi sekali mantan. Dan lagi again. Apa tuh? Ada hal berkesan kan di MLD? Itu ada, jazz kan ya, ada jazz. MLD itu pertama kali kan bandnya tuh Top 40. Band lagu-lagu kekinian komersial. Yang di tahun itu sedang tren kayak gitu kan ya, sedang tiba-tiba disuruh MLD Jazz, tapi MLD Jazz itu bukan jazz pure. Jadi misalnya boleh kayak gospel atau kayak genre-genrenya tuh ada yang jazz banar. Jadi kalau jazz pure tuh kan kayak susah dimengerti loh musiknya gitu. Ya serumit itulah ya. Iya, rumit lah. Serumit kan sebebas itu ya. Jazz itu kan bebas banget. Jadi waktu itu masih bisa kayak di aransemen macam-macam, masih ada rocknya, ada popnya. Berarti Nisa kada solo dong, maksudnya ada teman-teman dong. Iya. Nah, itu kebetulan jurinya tuh kalau yang suka nonton vokal coach tuh ada Indra Ajis tuh. Nah itu jurinya itu. Terus yang kedua tuh yang Endah Resa itu
itu. Oh ya. Yang ketiga ada pemain bassnya Indro Harjoko. Tahu Indro Harjoko ya. Itu jurinya. Itulah berkesan paling. Tapi ada maksudnya ada something yang melahirkan itu sangat memorable. Iya, pertama kali festival band. Oh iya. Sebelumnya kan singing contest. Iya, ini benar-benar festival band. Festival. Tapi untungnya ini ya lingkaran ini memang orang-orang pemusik lah. Iya. Jadi semua ngedukung banget. Betul. Oke, itu berakhir di 2018 akhir. Tengah-tengah pertengahan. Jaraknya dengan The Voice? Itu sebenarnya sudah audisi The Voice, cuman masih belum dihubungin. Setelah dari juara MLD, baru sekitar 1 bulan atau 2 bulan baru dihubungin kalau lolos The Voice. Oh, oke. Ini kita menggali memori yang lalu nih. Nanti ending dulu yang paling baru. Iya. Oke. Dan yang paling kau pikir paling bergengsi lah, karena kan juri-jurinya luar biasa semua tuh The Voice Indonesia, yang blind audition ya. Blind ya. Nah, itu tuh di Banjarmasin Sorong ada audisi kan? Ada. Oh. Memang ada spesial audisi dari Banjarmasin. Ada berapa orang yang dari Banjarmasin dikirim? Apa Anissa aja? Ada 3. Oh 3. Terus? Jadi dari sekian banyak tuh ya, seribuan mungkin. Iya. Itu dipilih cuma 3, tiga-tiganya cewek. Tiga-tiganya cewek. Seberapa senang Anissa masuk di sana? Senang sekali. Ada hal menarik, maksudnya bantuan dari beberapa orang, ada guru vokal yang memang sudah membina Nisa penyanyi atau kayak apa? Memang dari dulu tuh otodidak. Jadi memang belajar dari dari pengalaman, terus kayak nonton apa sih perform di YouTube gitu. Iya. Itu aja paling. Jadi kayak dari Banjar persiapannya kan 1 bulan. Oke. Dikasih lagu dari GTV-nya, disuruh melajari selama 1 bulan sebelum dikirim ke Jakarta. Oke. Karena nanti lagu itu kamu yang milih atau dari sana yang ngasih? Dari sana yang ngasih. Oke, tuh jadi ini list-listnya silakan kamu bawakan. Iya. Jadi menurut kamu tuh sulit-sulit kali lagunya? Kayaknya ya lebih mengerti dengan karakter suara gitu kayaknya. Jadi tergantung yang membawakan bisa berhasil atau kada. Oke, nice. Iya. Itu Tayangnya lumayan lawas, sekitar 3 bulan. Soalnya itu ada dikirim tuh 75 peserta se-Indonesia. Masing-masing dari provinsi. Tuh. Jadi ada kloter-kloternya. Jadi kloter 1 duluan, kloter 2 duluan. Nisa kloter terakhir. Oh, berarti yang berapa orang yang terakhir tuh 1 bis? 25 lah. Satu kloter sama Tiara Andini, I know. Iya, dulunya The Voice. Mas, belakangan Tiara Andini ya ikut apa di Idol ya? Idol juara 2. Oh iya. Oh ya, memang udah dari dulu jiwa kompetisi bahwa nice. Jadi pokoknya aku nonton lah waktu itu di The Voice Indonesia. Nah, habis itu apa lagi yang paling baru? Oh iya, yang paling baru nih baru sekali. Nah, apa yang mana yang PKPI? Iya, PKPI. Nah, oke. Jadi Nisa baru pulang dari Gorontalo. Iya. Di sana satu pekan ya Nisa? Satu pekan mewakili. Ya mau mewakili Kalimantan Selatan lah, kita tepuk tangan dulu dong. Mewakili Kalsel juara 1 se-Indonesia. Iya. Nah, kayak apa pengalaman di Gorontalo nih, berangkatnya dengan siapa, ketemu siapa, apa gimana? Itu dari Dispora Kalsel, provinsi Kalsel, terus mewakili dari Kalsel ke sana. Jadi tuh sebenarnya bukan nyanyi aja, ada masak, ada film, ada fashion, ada kriya. Jadi dari Banjar Kalsel pun ada 5 mengisi itu. Oke. Jadi ada Nisa nyanyi, terus sisanya 4-nya tuh ada yang film, fashion, gitu. Oke, nice. Jadi sampai sana juga se Indonesia tuh ada yang tadi ada kriya, film, fashion, masak, karantina. Jadi digabung, dicampur jadi satu. Yang nyanyi juga beberapa penyanyi dari banyak dari masing-masing seluruh provinsi. Oh, berarti satu-satu. Oke. Jadi juara 1 tuh karena memang apa sih juara umum? Maksudnya juara 1 tuh di bidang nyanyinya ya? Di juara 1-nya di bidang nyanyi. Tanpa diragukan lagi. Jadi kalau ketemu Nisa tuh tinggal sering-sering ini aja, beluga ya?
Kaviar. Kaviar dan dua-duanya deh. Dua-duanya deh ya, hampir setiap malam kayaknya ya. Iya. Nyanyi terus pokoknya. Nah, pengalaman di Gorontalo deh. Apa nih yang paling menarik nih? Pengalamannya, circle-nya mungkin. Di sana tuh lebih kayak ke duta-dutaan. Kayak banyak yang dikirim tuh kayak misalnya duta pariwisata atau duta, ada yang udah jadi apa sih, dosen, ada yang guru, ada yang pertukaran pelajar dari mana. Ya circle-nya tuh orang-orang pintar semua. Iya. Cara ngomongnya, ngobrolnya. PKB itu apa? Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia. Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia itu sebenarnya diagendakan setahun sekali atau kayak apa? Baru pertama kali yang ini. Ini pertama kali. Dari kalau Nisa tuh sebenarnya dari Kemenpora. Jadi itu Kemenpora tuh nyari setiap provinsi itu 2. Terus jadi di Spora itu ngasih jalur. Oh ini di Kalsel nih ada ini. Jadi Nisa tuh ditanggung sama Kemenpora. Oke. Iya, jadi di Spora cuman ngasih jalur aja gitu ya. Bisa. Kira apa yang di sana? Nah, ya. Tuhan. Itu 12 jam. Apa perjalanan darat maksudnya? Iya, pakai pesawat. Transit. Oh, transit. Dari pagi jam setengah 6 sampai sana setengah 6 sore. Gorontalo Sulawesi. Dari sini ke Surabaya dulu, Surabaya Makassar Gorontalo. Oh kayak itu pun dari Gorontalo itu ke kotanya 2 jam setengah, 2 jam sampai 2 jam setengah lah gitu. Sampai sana tuh langsung tuh Kalsel paling telat. Kenapa? Soalnya pas dikasih tahu tuh acara harusnya tanggal 6. Tapi Kalsel udah beli duluan tanggal 5. Oke. Ternyata tuh acaranya tanggal 5. Mainnya di 6? Iya, mainnya di tanggal 5. Awalnya dikasih tahu tanggal 6. Akhirnya kan Kalsel di tanggal 5. Oh iya betul. Apa saja? Iya, terus dikasih tahu diundur acaranya, dimajuin acaranya tanggal 5. Kita udah beli tanggal 5. Iya, itu sedangkan harga tiketnya kurang lebih 4 juta satu kali ke sana. Astaga, sekali berangkat 4 juta. Ya, tapi kan karena di Kemenpora kan ya karena oke aja. Iya. Tapi akhirnya tetap tanggal 5 itu. Tapi kan acaranya sudah mulai. Jadi kayak apa? Tapi gak apa-apa dari sananya memang gak apa-apa. Tapi itu acara sudah mulai dari jam 3 sore itu apa sih arak-arakan pakai baju adat. Seremonial lah ya. Iya, seremoni. Jadi setiap provinsi itu pakai baju adat. Kalsel yang tidak ada. Astaga sayangnya lah. Jadi kadang-kadang di penampil pembukaan itu Kalsel. Iya, itu. Oke, tapi padahal pasukannya ada nih. Ada pasukannya. Tapi udah berangkat kan? Udah berangkat, tapi diberi toleransi. Akhirnya sampai sana kurang lebih jam 6:30, jam 7:30-8 tuh udah opening ceremony lagi di lapangannya langsung. Oh oke. Sama sama gubernurnya. Gubernur sana. Tapi di situ tuh Kalsel kan? Kenapa? Ditampilkan di sana. Iya. Langsung seremoni dari gubernurnya aja. Cuman disuruh berarti hadir. Kesempatan tampil ada sih? Kalsel? Iya. Ada, tapi kan pas lomba. Tapi kalau pada saat seremoni bukan yang tampil tadi. Iya. Oke. Itu. Tapi di sana ada apa namanya? Ada stand kayak kain sesirangan gitu ya. Masing-masing provinsi gitu. Ya sampai sana tuh berbagai macam manusia. Ada orang Papua, ada orang Maluku. Ada lucu kan kamu ketemu dengan berbagai macam tadi? Lucu mungkin bahasa kali lah. Bahasa Gorontalo, orang Gorontalo, ya pasti orang dari daerah masing-masing dengan bahasa daerahnya juga. Kebetulan sekamar sama orang Kalteng, jadi lebih nyaman bahasa Banjar. Masih Banjar nyaman, masih cocok aja. Jadi masih bisa berbahasa Banjar. Kamu lancar bahasa Banjar kan? Hah? Lancar lo bahasa Indonesia. Oh, lancar. Ya sudah, yang penting kita campur-campur aja, apa-apa. Aman. Apa lagi ketemu orang, ketemu siapa? Ada artis udah? Ada artis tapi dari Indonesian Idol mungkin kurang ini ya. Tapi familiar lah. Kalau penyanyi pasti tahu namanya Kevin Jojo. Oh. Yang apa sih? Yang di TikTok Putri Klan, aku bergetar, tapi yang versi IDM-nya. Oh, FYP lewat lah ya. Cuma mau cari tahu itu siapa gitu. Iya, itu yang nyanyi Indonesian Idol. Itu bintang tamunya. Terus ada band dari Gorontalo, keren. Oke, berarti standar event inilah ya. Hari pertama kan nonton bukaan, berkunjung, lihat-lihat terus macam. Terus hari kedua apa ada? Hari kedua paginya itu ada study tour. Gimana tuh?
Jadi itu dibagi ada 2 kloter. Kloter pertama kemana, kloter kedua kemana gitu. Sampai jam 12 harus di hotel lagi. Sore jam 3 tuh sudah festival nyanyi. Jadi itu hari kedua nyanyi, hari ketiga kria, hari keempat masak. Nyanyi itu kan bukan sekedar menghibur kan, pasti ada juri dong. Iya, ada juri. Kayak apa tuh, panggungana atau itu atau kayak apa dipertontonkan oleh dipertontonkan untuk umum. Oke, siapa aja, everyone boleh dengar lah ya. Iya, boleh. Dan untuk musiknya itu dari -1. Oke. Pakai -1 karena digiring oleh band ya, kayak atau apa. itu loh. Di situ. Kalau panggungnya karena sudah rancak loh. Iya. Dia udah terbiasa panggung gede sih, udah terbiasa panggung Iya, jadi paling perasaannya tuh beda loh. Kalau misalnya nyanyi tuh untuk menghibur, nyanyi dinilai. Paling groginya di situ. Ya kayak harus ada ukuran yang kamu capai lah, harus ada. Jadi paling groginya di situ. Itu kalau grogi yang lain-lainnya udah biasa lah gitu. Oke. Kebetulan lagunya tuh ada lagu Banjar. Jadi setiap provinsi tuh harus membawakan lagu daerah satu. Lagu wajibnya ya yang case-nya itu Tak Ingin Usai. Itu lagu wajibnya. Lagu wajibnya. Kayak Solo tuh kayak pencapaian orang nyanyi lah. Iya. Kenapa itu jadi ukuran gitu, jadi indikator. Semuanya kayaknya sampai suara gitar juga harus ngikutin gitu nah. Iya itu. Yang nilai itu yang bisa nyanyi, tapi salah satu musisi senior dari Gorontalo. Juga. Iya gitu. Ya kalau orang tahu bisa cari jejak rekamnya pasti kelihatan lah Nisa dulunya. Tapi paling beda sendiri. Kenapa? Di sana tuh rata-rata pakai hijab ataupun karena pakai hijab rambutnya hitam. Tapi sudah benar sawah disporanya. Ini kenapa apakah kalau maksudnya kan emang kayak gini loh tampilannya loh. Entertain gitu. Cuma mungkin karena beda di sana. Iya, jadi kenapa apa gitu. Pas sampai sana ya. Ternyata di sana pun malah beda sendiri juga lah, yang lainnya kayak kededa lah. Beda karena tuh Gorontalo tuh kayak banyak yang pakai hijab tuh apa sih namanya seram apa? Religi. Iya, agak-agak. Padahal Sulawesi ini ya, Gorontalo kan Tenggara apa? Sulawesi Utara tapi sudah pecah. Kayak pemecah ya, pemekaran lah ya. Iya. Itu lebih ke situ. Tapi akhirnya berarti culture-nya nggak jauh-jauh dari Banjar dong. Tapi akhirnya yang peserta lain itu sudah mulai mengerti. Jadi tuh yang ditanggung Kemenpora beda hotelnya sama yang dari Dispora. Jadi kalau dari yang Kemenpora tuh hotelnya adalah hotel gitu. Iya. Terus kalau dari Dispora ini gitu. Jadi karena paling telat datang jadi kurang kenal gitu. Akhirnya sudah hari ketiga, hari keempat sudah mau pulang-pulang. Hanya itu biasalah. Aku biasa menemui hal itu kalau di perjalanan. Iya itu. Dari anu aja. Dan kalau Jole maksudnya kayak mengaku aku penyanyi. Tapi udah kelihatan pasti. Enggak, penampilan itu tuh di awal orang-orang lihat tuh pasti paling mencolok, paling aware tuh. Pasti udah paling beda sendiri nih. Udah mencuri perhatian orang banyak lah. Iya, paling dalam hati tuh kayak ya nanti pas nyanyi pasti tahu aja lah orang penyanyi gitu. Paling itu pasti ditandain lah ya. Oke. Selanjutnya apa? Hari ketiga, hari keempat selanjutnya apa lagi yang ditemuin? Hari ketiga itu sama masih tadi tuh. Sama habis itu kayak kan kada nyanyi aja loh, ada kayak kria, masak dan lain-lain. Jadi kayak harus lebih menyupport gitu. Berarti kamu Nisa situ terlibat untuk misalnya Nisa nyanyi nih gitu loh. Habis itu yang di satunya nih harus menyupport lo nonton juga gitu. Jadi misalnya ada lomba kria, lomba masak. Jadi ini harus menyupport kawan-kawan dari Kalsel juga. Ya, namanya juga program pemerintah lah ya lo andil dan tapi ini hal yang membanggakan. Ya untuk Kalimantan Selatan lah. Iya. Sama-sama orang lo di sana, Kalsel, Nisa. Luar biasa. Oke. Menjelang hari terakhir ada sesuatu yang mungkin apalah spesial. Iya, kayak sedih lah paling lah. Kayak misalnya circle-nya tuh orangnya bagus-bagus, rame-rame, kayak lucu-lucu, tapi lebih tahu sopan santun. Mereka ramah semua. Apalagi orang-orang Gorontalo dari kayak yang menggait kita di sana, LO-nya itu tuh keren-keren.
bagus-bagus attitude-nya gitu. Kayak oh ya, ini juga bisa jadi studi banding untuk penyelenggara-penyelenggara di lokal. Kayak apa bagusnya di sana kan, paling kadang bawa cerita ke sini. Nah, moga-moga Kalsel bisa ngerasain hal-hal yang kayak jadi itu setiap provinsi itu disediakan satu mobil. Buat 2 peserta. Jadi masing-masing tuh ada supirnya tuh dari Kemenpora, dari pemerintahan semua. Jadi tuh rata-rata itu terhubung dengan Kemenpora setempat atau Dispora setempat? Kemenpora di Jakarta. Jakarta. Jadi yang dari Jakarta pun ke Gorontalo. Itu yang ngurus. Gitu. Jadi pas sampai sana tuh supirnya orang Gorontalo. Dilayani lah ya. Dasar kayak baik-baik mungkin. Gitu. Dasar kayak mengantarkan kita kalau ada waktu kosong kayak. Tapi itu sebenarnya event yang pertama buat Anissa atau sebelumnya sudah pernah terlibat dalam yang program pemerintahan yang tahunan apa ya? Kalau jenis-jenisnya mirip kayak bintang radio. Mirip lah. Jadi kayak kurang lebihnya seperti itu. Cuman kalau circle-nya, acaranya baru pertama kali yang tidak semua entertain jadinya ya, lo ada berbagai macam bidang jadinya. Iya, kalaupun di sana yang bisa nyanyi belum tentu itu penyanyi. Mungkin hanya yang bisa nyanyi, berani tampil gitu kan. Gitu, masing-masing dari kotanya. Oke. Di sepanjang karir Nisa nih, dari situ pulang hari kapan tuh? Itu seminggu. 1 minggu pulang ya pergi. Itu dapat piala kan sih? Dapat piagam. Piagam dan uang tentunya. Iya. Uang tunai. Oke, nice lah. Ada sesuatu yang dibawa pulang lah ya. Iya ada. Bisa jajan lah gitu kan, bisa belanja. Oke, dan itu jadi prestasi ya, paling ada Nisa secara pribadi, ada Kalimantan Selatan juga kayak itu kan hal yang membanggakan. Kita support lah sesuatu yang bisa membawa nama daerah gitu. Kayak Nisa di sepanjang karir Nisa nih. Iya. Waduh, kayak sepanjang karir Nisa bernyanyi nih. Siapa sebenarnya yang paling berjasa mungkin atau paling sangat berharga lah Nisa kayak itu? Di sepanjang karir. Orang tua lah yang ngajarin nyanyi, kakak gitu kan. Dan tapi di samping itu ada namanya salah satu vokalis tapi udah nggak nyanyi lagi. Itu yang ngajarin pertama kali jadi penyanyi vokalis band, namanya Kapri. Itu salah satu penyanyi senior di Banjarmasin lah ya. Tapi sekarang udah kerja di bank. Karena udah waktu itu Nisa 15 tahun, Kapri udah 30-an lebih. Dan kayak guru vokal atau kayak apa? Pelajari banyak list lagu, habis pengucapan apa segala macam banyak. Soalnya pas waktu itu kakaknya itu punya band, tapi bandnya itu penyanyi ceweknya resign, akhirnya nyari vokalis cewek. Kan kakak itu juga penyanyi, temenan sama yang itu namanya yang Kapri itu. Terus Nisa masuk situ. Nah, kan basicnya penyanyi dangdut, belum tahu list lagu list lagu barat, jadi memang diajari dari nol sama kakak itu. Apa tuh? Belajar vokal yang yang humming apa? Lagu sih, lebih ke lagu, list lagu. Jadi tuh dari yang nol sampai ratusan lagu. Itu kakaknya. Dan kamu nyanyikan maksudnya latihan. Jadi setiap minggu tuh dari 1 minggu. Kan itu yang libur kalau di Banjarmasin THM ya. Kamis. Jadi tuh 1 minggu tuh ada 4 lagu. Itu harus bisa. Mau itu barat, mau itu Indo, jadi harus bisa tuh. Referensinya kayak Beyonce, Mariah Carey gitu. Tinggi semua tuh. Iya, karena itu basicnya biar bisa nyanyi semuanya gitu. Oke. Kayak indikator ini ya, untuk bisa menyanyikan banyak lagu, kamu harus bisa lagu ini dulu nih, kayak gitu kan kesannya. Itu sekitar 4 atau 5 tahun, dari 15 tahun sampai umur 20-an ya. Kamu muda sekali ya. Mulai 20-an akhirnya udah habis kontrak di situ, terjun ke sana ke sini, udah terpisah sama kakaknya, tapi banyak jasa di kakaknya itu. Apri tadi lah. Iya, Apri. Thank you Apri nih, udah sampai sini nih perjalanan Nisa itu kan. Luar biasa. Jadi Nisa kan ada istilahnya tuh les vokal atau keluaran dari sekolah musik apa? Otodidak. Ya memang Div aja udah, karena Nisa udah suara bagus, dipoles, dipelajarin akhirnya sampai ke titik sekarang. Oke. Ini selain nyanyi ada hal lain yang mungkin
apa talenta kamu? Cuman nyanyi kayaknya. Nyanyi ya. Oke, sekarang nyanyi setiap hari apa aja? Setiap hari kecuali Kamis. Setiap hari kecuali Kamis. Setiap hari. Nggak setiap hari berarti. Setiap malam. Setiap malam. Setiap malam kecuali Kamis ya, sama aja. Ada wedding isi juga. Wedding pagi Minggu. Wedding pagi Minggu. Biasanya kalau ada Sabtu atau Minggu. Sabtu pagi, Sabtu malam, kawinan Cina biasanya malam. Berapa band yang sudah Hekam gabungi yang udah masuk? Banyak banget. Kalau entertain di Banjar hampir seberataan sudah. Sebenarnya tuh konsepnya lebih ke freelance vokal aja sih Kak. Artinya ketika band ini, aku ada job nih kau ngisi kan ada yang di sini gitu kan. Lebih ke situ gitu. Cuman kalau kayak yang ke wedding lebih pribadi itu ada nama bandnya tuh Raimona. Oh Raimona itu yang ngisi yang di wedding lebih sering. Itu yang lepas dari yang kontrak habis dari 20 tahun. Dari 20 tahun itu sampai umur ini sekarang sama ini lagi masih Raimona masih nih. Iya itu mudah loh menemukan dia nih mudah. Ya lo tinggal di mana jadwal Hekam janji ya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin tuh kaviar. Oh ya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin tuh kaviar. Sisanya beluga. Oke. Kecuali Kamis. Enjoy dengan apa yang dijalani ini sana. Enjoy banget. Senang sekali. Padahal sudah lulus kuliah. Oh lulus kuliah? Sudah 2 tahun yang lalu. Di mana? Kau masuk sekolah? Oh di SKA. Jurusan apa nih? Komunikasi broadcasting. Oh iya, soalnya penyiaran kan? Jatuhnya penyiaran Iya. Hal-hal konten dengan kewartawanan lah. Ya itulah. Tapi itu pakai kan? Ada beberapa ilmu jurnalistik yang bisa kamu terapkan nggak di hidup? Paling kalau kayak lebih ketujuh pendel. Ya bicara komunikasi lah ya. Komunikasi. Harusnya sih lebih lancar. Iya lancar. Kalau ini akun media sosial kamu pegang sendiri atau ada? Pegang sendiri. Ben tuh pegang. Anissa yang megang. Penghasilan itu cukup rapi. Maksudnya kamu beberapa ini riwayatnya tercatat gitu. Iya. Karena itu yang penting dilihat. Iya. Clippingan, capturean dari beberapa kantor berita itu kan juga ada beberapa. Iya betul sekali. Nisa, perjalanan paling mengesankan dalam hidup mungkin di luar negeri. Kenapa? Ada sesuatu yang pernah Hekam kemana jauh nyanyi? Sejauh apa nyanyi? Sejauh nyanyi masih di Kalimantan. Maksudnya? Kalau lomba, kalau festival, job. Kalau festivalan jauh-jauh di mana? Gorontalo itu tadi? Iya. Oh iya. Paling jauh. Kalau nyanyi paling Jakarta kan. Kan kantor RCTI MNC kan di Jakarta. Iya. Itu pun berkompetisi lah, bukan? Iya. Nice. Sisanya masih di Banjarmasin. Daerah Batu Licin. Oh iya Batu Licin soal itu ya. Iya. Rame lah kayak Batu. Itu rame itu. Kamu tuh ada di lingkaran di dalam lah itu lah. Nice. Di Batu Licin. Itu. Biasanya kalau sekarang tuh lebih kalau ada artis opening. Oh ya, artis siapa aja yang pernah Nisa opening kan? Banyak Kak. Banyak. Ingat lah beberapa. Dari sekian artis siapa yang paling ramah mungkin? Apa semua artis ramah? Enggak juga kayaknya. Ada lah sebagian yang ramah. Ada Reza Artemisia, ada Domasif, ada Armada Seventeen. Ya Ungu juga lah. Sama Pasha Ungu pernah. Waktu itu jadi duet tuh gara-gara Pasha-nya kan ada lagu apa sih Ampatiku. Pernahkah kau merasa itu kan ada ceweknya. Akhirnya minta yang band pengiringnya kan band dari Banjar, band Nisa. Tapi minta ada yang nyanyi katanya. Yaudah backing vokal aja suruh nyanyi. Jadi nyanyi sama Pasha. Banyak keberuntungan dalam hidup Nisa. Banyak sekali. Apalagi waktu zaman dulu sekitar 17 tahun tuh lagi rame-ramenya acara rokok. Yang ada di Barabai, ada semi sentuhan gitu kah atau kayak iya Sensation ya. Nah itu jadi kayak opening Bondan, opening Armada, opening kan itu backstage-nya. Betul, karena kamu juga entertain kan. Iya itu. Kalau kakak kan biasanya ada konser ya jurnalis aja, motor paling depan itu aja fasilitasnya, privilege-nya. Opening lebih ke situ. Terus kayak misalnya kalau di mall lebih dari jadi backing vokal gitu. Kadang backing vokal tuh jadi bisa duet. Terus pernah sama Superman is Dead. Wih. Lagu apa sih namanya? Ada di YouTube tuh, Anissa featuring Superman is Dead. Sunset di Tanah Anarki. Kamu harus ngapalin lagu itu ada? Harus. Berapa hari?
Karena itu kan rock punk banget. Seminggu. Oh itu ada cerita mau diceritakan? Iya dong, maka untuk itulah kamu di sini. Gimana? Jadi waktu sama Superman is Dead itu 2018. Oke. Waktu itu ada kenal anak-anak IO lah, karena kan sering acara-acara konser. Anissa tuh suka kenalan sama soundman, suka kenalan sama IO. Dia tahu lah aku orang teman-teman IO, teman-teman juga. Jadi akhirnya mungkin Superman is Dead ini nyari vokalis setiap kota kalau manggung. Kota yang dia tour ya, yang dia datangin ya. Iya, waktu itu ada Slang, ada Superman is Dead, acara ya sebuah acara lah gitu. Terus nyari vokalis cewek buat nyanyi lagu Sunset di Tanah Anarki. 2018 akhirnya ada beberapa penyanyi yang disarankan dari IO-nya ke manajernya. Terus kata temen yang IO ini nanti manajernya ngubungin, tapi ngubungin itu disuruh dari rap awal sampai rap akhir aja, disuruh nyanyi lagu Sunset yang andai ku malaikat itu. Nah akhirnya nyanyi lah, selfie nyanyi, dikirim ke manajer, terus kata manajer 2-3 hari nanti dihubungin. Sampai 2 hari akhirnya dihubungin, katanya Anissa yang terpilih gitu. Oke. Jadi langsung karena genrenya bukan SID. Iya, punk kan. Jadi tuh Anissa tuh penyanyi vokalis band, Anissa tidak tahu Superman is Dead. Astaga, iya wajar sih. Tapi ya kadang-kadang berusaha cari tahu. Tahu nama aja. Akhirnya pas sudah mau nyanyi featuring sama Superman is Dead, tanyalah ke kan anak-anak band kan, kakak-kakak kan. Kakak nanya apa Superman is Dead itu band legend katanya. Itu band lama tapi beda genre gitu. Oh gitu Kak, gitu. Orang-orangnya kada tahu juga. Kada tahu juga rupanya yang mana. Yang mana? Akhirnya di tahun itu lah. Di tahun itu 2018. 2018. Akhirnya nyari di Google. Di YouTube. Di saat orang lain tuh pengen foto bareng-bareng, Ikam tuh sudah dapat jatah nyanyi bareng tapi kada tahu orang yang mana gitu. Terus tuh sudah melihat, terus disuruh mempelajari yang versi YouTube. Oke. Yang sama Briana itulah. Oke. Jadi kan pelajari lagi tuh, terus disuruh menghafal lagu liriknya, dan itu liriknya dari awal sampai akhir yang sama, cuman rapnya aja andaiku malaikat, tapi dari awal sampai habis tuh beda itu. Akhirnya harusnya tuh ada soundcheck, latihannya tuh pas di soundcheck. Soundcheck akhirnya kan di Lambung Mangkurat. Oke. Stadion pas kan. Soundcheck hujan. Nah, terus di chat lah, di grup kan, dimasukkan di grup Anissa, kata yang vokalisnya tuh Bobby, Bobby. Anissa udah pelajarin yang versi YouTube-nya kan gitu. Ya udah Kak, siap gitu. Ini kayaknya sampai maghrib nggak kelar-kelar hujannya, jadi kita langsung aja konser ya. Ya Allah. Jadi latihannya tuh pas manggung. Iya. Karena kan ada latihan. Jadi belum pernah sama sekali bawakan lagu itu, belum pernah. Maksudnya sama SID-nya sama sekali belum pernah bawakan lagu Sunset di Tanah Anarki. Bahkan mendengar sendiri, Ikam cari seorang pun lagunya kadalah. Cuma karena itu harus duet, jadi akhirnya mendengarkan selama 1 minggu. Jadi akhirnya sempat blank. Kayak kan diingat lirik. Tapi pas sudah tampil ingat. Tapi pas sudah anak maju. Apa nih liriknya apa gitu. Ya Allah, itu akhirnya karena, dan yang paling bodoh itu sosok bodoh. Apa sih? Jadi kan disuruh ke mana? Salah satu hotel yang ada SID. Jadi berangkatnya bareng-bareng ke sana. Kru dan artis tuh sama, mirip. Tato. Oh ya, kurang lebih ya penampilannya. Kan belum pernah tahu, jadi kamu kada kenal bagaimana rupa-rupa mereka gitu kan. Iya, jadi akhirnya kan berusaha lah. Mereka anggota wajib yang bertiga itu. Iya. Akhirnya yang mana nih Superman is Dead. Jadi suruh jangan-jangan yang tiga. Jadi yang ini kru, yang ini yang mana lah. Akhirnya yang kenal drummernya tuh apa? Jerry gitu. Oh ini drummer. Jerry paling mencolok memang. Kamu sini kan katanya. Itu drummer nih itu. Terus yang sisanya soalnya Kak Bobby tuh pakai jaket. Jadi kayak kada terlihat. Iya tuh vokalis, tapi pas sudah di panggung sudah pakai kostum. Akhirnya pas di panggung baru ngeh kalau itu ada Eka yang main bass, ada Kak Bobby sama Jerry. Sisanya kan Sisanya ada ya season player lah. Itulah paling yang lucu. Kesannya lucu sih. Tapi ya
Cukup menarik. Ada di artis lain yang kayak gitu selain SID? SID sama Pasha. Kalau Pasha kan udah pasti, maksudnya udah tahu lah, Pasha udah famous juga misalnya. Novita Dewi, tahu Novita Dewi kak? Juara satunya tuh Fatin, X Factor. Juara duanya Novita Dewi. Nah, lupa-lupanya kayak Pak, tapi ingat Novita Dewi. Nah itu pas I Can Share Voice. Itu tuh karena dikasih tahu kalau duetnya tuh sama Novita Dewi. Tapi kamu tahu? Harus tahu. Harus tahu juga. Jadi tuh cuman dikasih kayak Nisa nanti pas sudah sampai Jakarta sampai hari H itu nanti diduetkan sama artis ajang pencarian bakat. Tapi nggak tahu siapa. Tapi infokan juga dari pihak. Tapi lagunya Bagong Sandiwara. Jadi kan sudah mikir-mikir kalau ada Noella, Novita Dewi atau siapa gitu. Kan jenis-jenis suara yang kayak itu. Kebetulan waktu itu lagu Novita Dewi itu yang 2015 pas Bintang Radio membawakan lagu itu. Lagu Novita Dewi itu. Yang mana lagunya? Sampai habis air mataku, perlahan kau menghilang. Oh ya itu waktu berlari-lari. Ya waktu itu kan lebih populer. Nah akhirnya pas sudah sampai hari H mau tapping acara mulai. Berdiri Novita Dewi, ya Allah Tuhan, duetnya lawan itu, itu suaranya tinggi banget. Iya, langsung di hadapan Ika. Panggung Sandiwara loh, cocok banget saya lagunya ini Panggung Sandiwara. Nah itu. Karena tapi kamu bisa mengimbangi itu lah, alhamdulillah. Ya mau ke mau kan sudah sepanggung. Iya bisa. Bagus, nice. Itu. Selain itu pengalaman manggung paling ya kocak mungkin ada lucu-lucunya juga. Apa ya. Featuring sama artis apa banyak sih. Apa ada lagi selain? Lebih banyak ke opening kayaknya. Opening hampir yang datang di Banjar lah, hampir lah gitu. Kalau ini paling dekat bakal nyanyi lagi kada kamu? Ya Sabtu ini ada Keisha Lefronka datang. Itu opening. Kamu di itu? Di Caviar. Opening. Sudah bukan pengalaman pertama lagi karena sudah sering kan? Iya, jadi misalnya ngisi profil diri sendiri itu bingung. dari mana? Itulah paling kuliah sudah juga ya satu komunikasi lah. Oke. Apa ada yang kamu mau sampaikan? Apa ya? Dari kakak lah. Dari aku juga. Kalau ada someone kayak itu yang pengen kamu bilang say thank you ke siapa gitu? Dalam karir? Ya, dalam kehidupan kamu lah selama ini. Dalam kehidupan, ya orang tua lah pasti. Orang tua ya. Iya, keduanya. Kakak. Itu sih kan udah ngajarin nyanyi, terus menyupport dari umur 15 tahun itu. Sampai sekarang. Gak pernah dilarang-larang. Oh bener. Sangat support. Soalnya kan kakak tuh tahu dunia duluan kakak yang nyanyi di situ. Jadi hampir sekarang tuh temennya Nisa tuh teman kakak dulu. Oke. Nisa anak kedua terakhir. Oh paling bungsu ya. Terakhir. Mama. Kenapa? Ada kenangan yang sangat. Kalau dengan mama. Apa ya? Banyak ada lah. Pesan mungkin yang sampai ini kayak kada bisa Nisa lupakan gitu. Ya paling jangan sombong. Ya jangan takabur gitu-gitu. Misalkan kayak nyanyi lawan artis atau kayak opening atau kayak umpat-umpat kayak ikut-ikut kayak ajang pencarian gitu, lebih kayak optimis tampilkan yang terbaik tapi jangan sombong gitu. Oke. Nice. Sekarang paling sering ditemui siapa? Papa? Kalau mama udah meninggal. Ya. Papa memang kerja jauh. Oke. Jadi lebih ke sendiri saja. Sendiri dan teman-teman yang selama ini mensupport misalnya ya. Iya betul. Paling sama teman-teman nama band lah ya, yang terima kasih. Mungkin kayak Big Boss, Big Boss Band, tuh terima kasih pernah bekerja sama juga. Terus ada Boss Project Indonesia, terus ada Jessica Love, apalagi Raimona yang pasti ya. Dan sama band yang sekarang. Oke, aku melihat banyak dan ya berderet lah ya beberapa hal yang kadang dimimpikan orang lain, tapi Nisa mencapai itu semua, nyanyi, berartis. Ada lagi kada yang pengen Nisa capai tapi kayaknya belum nih, tapi kayaknya kemungkinan nanti bakal capai deh gitu. Mimpi Nisa. Oh iya. Big dream Nisa nih mau apa gitu. Paling tuh apa ya? Kayaknya
mau stay di sana mungkin gitu. Di Jakarta. Tapi sebagai entertain lah ya. Entertain, entah itu kalau memang ditakdirkan Tuhan untuk bisa menjadi seorang artis di sana. Misalnya ikut ajang lagi nih kan masih 25 tahun. Iya, masih panjang kan. Kamu masih bisa. Entah bisa lolos di situ atau kayak gimana berkarya. Kalau selama ini di Banjarmasin sudah sekitar 10 tahun. Lumayan juga. Itu tadi kamu mulainya muda sekali. Iya, akhirnya kan jadi pekerjaan. Iya. Tapi kayaknya udah untuk mencari nama atau itu kayaknya. Iya, kalau di lokal kan kayak ini aja. Maksudnya kalau mencari nama itu udah ya udahlah. Lu udah tahu gitu. Bisa punya lagu sendiri? Punya, cuman ada duet terus sama. Kalau yang benar-benar lagu yang Tok Nisa masih. Karena dan tidak terikat dengan label. Belum. Mudah-mudahan kesampaiannya. Iya, tapi kayaknya lebih ke mimpinya yang apa sih? Jadi ikut idol atau apa gitu. Idol kan ada lagi kan? Iya. Tahun ini? Tahun ini ya? Mudah-mudahan ya. Iya, amin. Udah berencana buat kan? Tergantung kalau waktunya kosong gitu. Idol tuh makan waktu cukup lama kan? Ini sudah mulai audisi. Oh, sudah mulai audisi kan? Mudah-mudahan kesampaian. Oke, kita potong dulu. Bisa dong. Oke, Nis, mau cicip lagi? Minum kayaknya. Minum, silakan minum. Oke, kali ini aku ada punya permainan. Bukan kuda lumping, Bapak. Berapa detik? Wow. Apakah ini? Ini adalah obrolan kita. Obrolan kita, nama kartunya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus Nisa jawab di sini. Ya. Harus dijawab. Harus dijawab. Cari cara kamu sendirilah untuk menjawabnya. Oh iya. Jawab jujur. Kalau bisa. Tapi ini random kok, edisi hal random. Ya, obrolan kita. Kamu pilih 3 kartu, nanti kakak yang baca. Susah ya, Bunda. Jangan dibuka langsung ya. Aduh, ya, 1. Semoga aman ya. Ada yang kan aman kan? Iya, yang sebelumnya ada aman. Paling bawah deh. Oke deh, boleh. Wait. Lah. Nah ini lah. Oke. Iya. Thanks. Pertanyaan pertama untuk Anissa Cak. Itu tuh mutualan kita tuh banyak banget lah. 40-50-an lah. Kalau kamu jadi penemu alat Doraemon terbaru nih, kira-kira apa nama alat itu? Pernah nonton Doraemon nggak? Pernah. Iya. Kira-kira kalau itu membayangkan suatu alat yang apa gitu, apa? Handphone apa? Terserah lah, handphone mau tapi apa ya, kalau handphone kan ngomong aja udah kita masing-masing kita punya handphone. Ya Allah, suruh mikir. Iya, mikir dong. Handphone yang bisa menghubungkan ke siapa saja. Ya sudah terjadi kayak Bansa. Oh, yang mustahil. Iya, ini kan alat kayak itu. Nah, alat apa ya kira-kira yang terbaru, menemukan. Aduh, bingung. Itulah intinya. Ya Allah. Oke. Next question untuk Anissa. Kalau kamu bisa merubah satu hal di hidup atau di badan kamu nih, apa yang bakal kamu rubah? Tidak makan banyak dan kurus. Oh, pengen kurus intinya. Iya. Tapi itu bukan berarti harus tidak makan kan? Tapi kan banyaknya. Memang sedang makan kan? Iya, dia datang. Tapi kan dulu kurus. Oh iya, dulu kurus. Kamu senang wisata kuliner? Iya, sangat sekali. Apa makanan paling favorit? Banyak bakso. Tapi bagus dengan bakso kan? Pizza. Oh, semua ya kayaknya. Ada yang gak suka kan? Suka banyak makanan. Sayur. Sayur. Tapi kalau sayur itu ada di masakan? Gak suka sayur. Oh iya kan? Nice. Next question. Last question. Jumlah uang yang kamu habisin buat pacaran, kalau ditotalin bisa kebeli apa? Ini beneran dong, pertanyaannya beneran. Jumlah uang yang kamu habisin buat pacaran, kalau ditotalin bisa kebeli apa? Oh, Nisa habisin uang pacaran? Enggak, ya maksudnya akumulatif. Yang biasanya kamu gunakan atau yang pernah digunakan bersama, kalau ditotalin bisa beli apa? Rumah dan mobil kayaknya. Kelihatan ya, sebanyak itu kalau dia belanja. Tapi kan kalau kan akumulatif dari sekian tahun. Iya. Oke, teman-teman, thanks.
Pengalaman menarik nih bisa ngobrol bareng Nisa lah ya, yang biasanya kita temuin nyanyi di mana-mana. Ada hal yang ingin disampaikan Nisa mungkin ke di mana tempat kamu berada, Kota Banjarmasin secara umum ada kan? Bisa tempat atau Kalsel secara umum lebih berkembang aja sih, lebih sukses lah, lebih jadi maju. Kayak industri kreatif lah ya. Iya, betul sekali. Biar jadi wadah kawan-kawan musisi yang nyanyi juga. Kalau untuk dirimu sendiri? Jangan sombong itu aja lah. Oke, mudah-mudahan banyak lagi karir Nisa nih kesampaian apa yang dicita-citakan. Oke. Kita ketemu di next konten, next Okiltab. Ya, follow semua akun Poros Kalimantan. Akun Nisa juga, tapi dia udah populer lah. Udah banyak followernya gitu. Oke, Poros ikutin Poros Kalimantan di Twitter, Instagram, YouTube dan TikTok juga. Dari sini saya pamit, saya Ananda Perdana Anwar. Anissa Ca, dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.